Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rika Lia Anggraini. Saya guru kelas 5 dan mengajar di SDN 6 Lubai, Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita seputar pengalaman saya dalam mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya ingin menceritakan terlebih dahulu seputar virus corona itu sendiri ya. Sebenarnya kita sudah sering kan mendengar yang namanya virus corona itu sendiri. Ya, bahkan anak kecil pun sudah tahu, sudah bisa menyebutkan tentang virus corona. Takut ada virus corona, kalau disuruh keluar sedikit takut nanti ada virus corona. Anak saya kecil pun sudah bisa menyebutkan virus corona itu. Sebenarnya apa yang namanya virus corona itu? Ya, virus corona itu berasal dari negeri Cina. Virus corona itu sendiri sangatlah berbahaya karena virus corona itu tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya kan? Coba kalau seandainya virus corona itu bisa kita lihat dengan kedua bola mata kita ini, otomatis semua orang akan terhindar dari virus corona itu. Kenapa bisa terhindar? Ya, kalau seandainya kita bisa melihat dengan kedua mata kita, di depan kita orang itu membawa virus corona, otomatis kita akan lari terbirit-birit. Tidak mau kita dekat sama orang itu yang membawa virus corona, ya kan? Nah, ini yang jadi masalahnya, virus corona itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita tidak tahu yang mana orang yang terkena virus corona, mana yang bukan. Semuanya penuh, patut dicurigai semuanya. Untuk itu kita selalu, daripada kita mencurigai orang yang padahal dia tidak membawa corona, kita curigai, lebih baik kita berdiam diri di rumah dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita rajin cuci tangan, memakai masker, dan kita harus jaga jarak. Kalaupun kita mau keluar dengan sepenting-pentingnya. Dan jangan lupa kita harus jaga jarak dengan orang yang sekitar kita, ya, karena kita tidak tahu orang itu membawa virus corona atau tidak, ya. Lebih baik kita menjaga antisipasi daripada kita terkena. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengajar selama COVID-19 ini. Jujur ya, jujur saja. Jujurlah padaku. Jujur, saya sangat stres dengan pembelajaran daring ini selaku guru. Saya tidak tahu dengan murid saya. Mungkin sama ya. Kenapa saya bisa stres? Karena saya harus pegang HP terus. Kemana-mana harus bawa HP. Karena saya harus memantau siswa saya dan memberikan tugas kepada mereka. Sedangkan sinyal di tempat kami ini sangatlah jelek, buruk, karena kami tinggal di daerah pedalaman. Jangkauan sinyalnya sangat susah. Otomatis untuk mengirimkan tugas kepada siswa kami itu kadang suka terhambat. Begitupun sebaliknya, siswa kami pun mengirim tugas sering terhambat. Kadangkala siswa tadi sudah mengirimkan tugas sudah dari siang tadi, tetapi tugas itu baru masuk tengah malam. Bayangkan, saya lagi tidur, HP saya sampai bergetar di bawah bantal saya. Pesan masuk dari siswa-siswi saya,
Rut katanya ya, bergetar. Banyak sekali tugasnya yang masuk itu. Satu kelas saja orang 30, kalikan kalau dia sudah masuk dalam satu sebentar saja dia langsung masuk, langsung beruntung kan pesan itu. Nah ya, itu yang saya alami. Jadi saya sempat stres, dan tapi lama kelamaan sudah setiap hari saya pun mulai beradaptasi dan lama-lama menjadi terbiasa dengan situasi yang saya hadapi ini, dan saya pun bisa memaklumi dengan kondisi siswa saya, kenapa dia bisa mengirimkan tugas itu tanpa kenal batas waktu. Saya pikir kenapa dia harus kirim pukul 11 malam. Ternyata itu pesannya sudah dari jam 1 siang dia kirim. Padahal saya sudah tunggu-tunggu dari jam 1 siang, jam 11 siang itu. Tapi pesan tuh belum ada yang masuk dari siswa saya. Nah, untuk itu saya sangat mengapresiasi semua kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh siswa saya. Kadangkala saya mendengar cerita mereka sampai harus pergi ke kebun demi untuk mendapatkan sinyal dan untuk bisa mendapatkan tugas dari saya, ya. Kemudian selanjutnya yang yang saya hadapi, yang saya temui dalam mengajar daring ini pada masa COVID-19 ini, saya temui banyak sekali siswa saya. Karena semua siswa saya itu tidak semuanya memiliki smartphone, ya. Terus terang saja di sini rata-rata mata pencarian orang tuanya itu adalah petani karet. Yang petani karet itu dia sistemnya bagi hasil dengan yang tuan karetnya. Ya, jadi untuk membeli HP itu dikatakan seperti itu agaknya berat untuk mereka untuk membeli HP. Apalagi untuk membeli kuota internet, ya. Jadi saya terus berpikir bagaimana caranya agar kegiatan belajar ini tetap bisa dilakukan tanpa harus saya membebankan mereka dalam atau memaksa. Saya sendiri menyadari ekonomi mereka, kesulitan mereka, ya. Akhirnya saya pun menyuruh mereka untuk mengirimkan tugas ke rumah saya, dan sekaligus mereka itu dalam 1 minggu saya buat 1 minggu itu 2 kali dia datang ke rumah saya meminta tugas, lalu mengantarkan tugas lagi kepada saya di rumah saya. Di situ tidak pakai kuota dan tidak harus memakai HP. Jadi dia bisa tetap belajar dan bisa mendapatkan nilai. Nah, itu mereka ke rumah saya, ya. Alhamdulillah orang tuanya pun ikut berpartisipasi, ikut andil, ya, dalam pembelajaran anaknya, ya. Akhirnya orang tuanya selalu mengantarkan setiap 1 minggu itu 2 kali dia ngantar. Jarak rumah mereka itu dengan rumah saya lumayan jauh jaraknya. Nah, itu tadi kendalanya dari segi HP, kuota. Nah, yang kedua yang saya rasakan kelemahannya apalagi, ya, yang pastinya belajar lewat daring itu menurut saya cukup membosankan, ya. Karena belajar lewat daring itu kita tidak bisa langsung tatap muka dengan siswa. Kita hanya bisa memantau lewat HP. Ayo anak-anak, mana tugasnya? Anak-anak, sudah jam berapa ini? Tugasnya belum dikumpul. Ya, itu tadi kesulitan kami selaku guru, ya. Padahal sinyal memang mau tidak mau pemerintah menganjurkan untuk pembelajaran daring melalui HP tadi. Sedangkan di sini susah sinyalnya.
Pembelajaran daring ini kita tidak bisa menjelaskan secara detail dan kita tidak tahu apakah siswa itu mengerti atau tidak. Ya, kalau kita belajar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rikalia Anggraini. Saya guru kelas 5 dan mengajar di SDN 6 Lubai, Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita seputar pengalaman saya dalam mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya ingin menceritakan terlebih dahulu seputar virus corona itu sendiri ya. Sebenarnya kita sudah sering kan mendengar yang namanya virus corona itu sendiri. Ya, bahkan anak kecil pun sudah tahu, sudah bisa menyebutkan tentang virus corona. Takut ada virus corona. Kalau disuruh keluar sedikit, takut nanti ada virus corona. Anak saya kecil pun sudah bisa menyebutkan virus corona itu. Sebenarnya apa yang namanya virus corona itu? Ya, virus corona itu berasal dari negeri Cina. Virus corona itu sendiri sangatlah berbahaya karena virus corona itu tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, ya kan? Coba kalau seandainya virus corona itu bisa kita lihat dengan kedua bola mata kita ini, otomatis semua orang akan terhindar dari virus corona itu. Kenapa bisa terhindar? Ya, kalau seandainya kita bisa melihat dengan kedua mata kita, di depan kita orang itu membawa virus corona, otomatis kita akan lari terbirit-birit. Tidak mau kita dekat sama orang itu yang membawa virus corona, ya kan? Nah, ini yang jadi masalahnya, virus corona itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita tidak tahu yang mana orang yang terkena virus corona, mana yang bukan. Semuanya penuh, patut dicurigai semuanya. Untuk itu kita selalu, daripada kita mencurigai orang yang padahal dia tidak membawa corona, kita curigai, lebih baik kita berdiam diri di rumah dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita rajin cuci tangan, memakai masker, dan kita harus jaga jarak. Kalaupun kita mau keluar dengan sepenting-pentingnya. Dan jangan lupa kita harus jaga jarak dengan orang yang sekitar kita, ya, karena kita tidak tahu orang itu membawa virus corona atau tidak, ya. Lebih baik kita menjaga antisipasi daripada kita terkena. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengajar selama COVID-19 ini. Jujur ya, jujur saja. Jujurlah padaku. Jujur, saya sangat stres dengan pembelajaran daring ini selaku guru. Saya tidak tahu dengan murid saya. Mungkin sama ya. Kenapa saya bisa stres? Karena saya harus pegang HP terus. Kemana-mana harus bawa HP. Karena saya harus memantau siswa saya dan memberikan tugas kepada mereka. Sedangkan sinyal di tempat kami ini sangatlah jelek, buruk, karena kami tinggal di daerah pedalaman. Jangkauan sinyalnya sangat susah. Otomatis untuk mengirimkan tugas kepada siswa kami itu kadang suka terhambat. Begitupun sebaliknya, siswa kami pun mengirim tugas sering terhambat. Kadangkala siswa tadi sudah mengirimkan tugas sudah dari siang tadi, tetapi tugas itu baru masuk tengah malam. Bayangkan, saya lagi tidur, HP saya sampai bergetar.
di bawah bantal saya. Pesan masuk dari siswa-siswi saya. Rut, rut, rut katanya ya, bergetar. Banyak sekali tugasnya yang masuk itu. Satu kelas saja orang 30, kalikan kalau dia sudah masuk dalam satu sebentar saja dia langsung masuk, langsung beruntung kan pesan itu. Nah ya, itu yang saya alami. Jadi saya sempat stres, dan tapi lama kelamaan sudah setiap hari saya pun mulai beradaptasi dan lama-lama menjadi terbiasa dengan situasi yang saya hadapi ini, dan saya pun bisa memaklumi dengan kondisi siswa saya, kenapa dia bisa mengirimkan tugas itu tanpa kenal batas waktu. Saya pikir kenapa dia harus kirim pukul 11 malam. Ternyata itu pesannya sudah dari jam 1 siang dia kirim. Padahal saya sudah tunggu-tunggu dari jam 1 siang, jam 11 siang itu. Tapi pesan tuh belum ada yang masuk dari siswa saya. Nah, untuk itu saya sangat mengapresiasi semua kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh siswa saya. Kadangkala saya mendengar cerita mereka sampai harus pergi ke kebun demi untuk mendapatkan sinyal dan untuk bisa mendapatkan tugas dari saya, ya. Kemudian selanjutnya yang yang saya hadapi, yang saya temui dalam mengajar daring ini pada masa COVID-19 ini, saya temui banyak sekali siswa saya. Karena semua siswa saya itu tidak semuanya memiliki smartphone, ya. Terus terang saja di sini rata-rata mata pencarian orang tuanya itu adalah petani karet. Yang petani karet itu dia sistemnya bagi hasil dengan yang tuan karetnya. Ya, jadi untuk membeli HP itu dikatakan seperti itu agaknya berat untuk mereka untuk membeli HP. Apalagi untuk membeli kuota internet, ya. Jadi saya terus berpikir bagaimana caranya agar kegiatan belajar ini tetap bisa dilakukan tanpa harus saya membebankan mereka dalam atau memaksa. Dari segi positifnya mengajar melalui daring ini, kalau menurut saya pribadi ya, saya menjadi tahu ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa dibuat menjadi video pembelajaran. Misalnya aplikasi KineMaster, InShot, Viva Video, Griscam, Photogrid, dan masih banyak lagi ya. Nah, di situ dari aplikasi itu kita bisa membuat sebuah video pembelajaran. Bagaimana caranya agar siswa tadi menjadi tertarik dan termotivasi untuk kembali belajar melalui daring ini. Nah, maka dari itu saya bersyukur dengan adanya daring ini, karena padahal awalnya saya tidak pernah main HP sampai sedetil ini, sampai jauh mempelajari tentang berbagai macam aplikasi. Akhirnya saya menjadi sedikit lebih mengetahui dan lebih mengerti. Nah, itulah tadi plus dan minusnya pembelajaran daring selaku saya seorang pendidik di masa pandemi ini mengajar lewat daring. Semoga saya berharap semoga virus corona ini segera berlalu agar kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kami sebagai guru bisa kembali bersekolah dan bisa mendidik putra-putri penerus bangsa.
Nah, sekian dan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rikalia Anggraini. Saya guru kelas 5 dan mengajar di SDN 6 Lubai, Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita seputar pengalaman saya dalam mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya ingin menceritakan terlebih dahulu seputar virus corona itu sendiri ya. Sebenarnya kita sudah sering kan mendengar yang namanya virus corona itu sendiri. Ya, bahkan anak kecil pun sudah tahu, sudah bisa menyebutkan tentang virus corona. Takut ada virus corona. Kalau disuruh keluar sedikit, takut nanti ada virus corona. Anak saya kecil pun sudah bisa menyebutkan virus corona itu. Sebenarnya apa yang namanya virus corona itu? Ya, virus corona itu berasal dari negeri Cina. Virus corona itu sendiri sangatlah berbahaya karena virus corona itu tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, ya kan? Coba kalau seandainya virus corona itu bisa kita lihat dengan kedua bola mata kita ini, otomatis semua orang akan terhindar dari virus corona itu. Kenapa bisa terhindar? Ya, kalau seandainya kita bisa melihat dengan kedua mata kita, di depan kita orang itu membawa virus corona, otomatis kita akan lari terbirit-birit. Tidak mau kita dekat sama orang itu yang membawa virus corona, ya kan? Nah, ini yang jadi masalahnya, virus corona itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita tidak tahu yang mana orang yang terkena virus corona, mana yang bukan. Semuanya penuh, patut dicurigai semuanya. Untuk itu kita selalu, daripada kita mencurigai orang yang padahal dia tidak membawa corona, kita curigai, lebih baik kita berdiam diri di rumah dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita rajin cuci tangan, memakai masker, dan kita harus jaga jarak. Kalaupun kita mau keluar dengan sepenting-pentingnya. Dan jangan lupa kita harus jaga jarak dengan orang yang sekitar kita, ya, karena kita tidak tahu orang itu membawa virus corona atau tidak, ya. Lebih baik kita menjaga antisipasi daripada kita terkena. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengajar selama COVID-19 ini. Jujur ya, jujur saja. Jujurlah padaku. Jujur, saya sangat stres dengan pembelajaran daring ini selaku guru. Saya tidak tahu dengan murid saya. Mungkin sama ya. Kenapa saya bisa stres? Karena saya harus pegang HP terus. Kemana-mana harus bawa HP. Karena saya harus memantau siswa saya dan memberikan tugas kepada mereka. Sedangkan sinyal di tempat kami ini sangatlah jelek, buruk, karena kami tinggal di daerah pedalaman. Jangkauan sinyalnya sangat susah. Otomatis untuk mengirimkan tugas kepada siswa kami itu kadang suka terhambat. Begitupun sebaliknya, siswa kami pun mengirim tugas sering terhambat. Kadangkala siswa tadi sudah mengirimkan tugas sudah dari siang tadi, tetapi tugas itu baru masuk tengah malam. Bayangkan, saya lagi tidur, HP saya sampai bergetar di bawah bantal saya. Pesan masuk dari siswa-siswi saya.
drut katanya ya, bergetar. Banyak sekali tugasnya yang masuk itu. Satu kelas saja orang 30, kalikan kalau dia sudah masuk dalam satu sebentar saja dia langsung masuk, langsung beruntung kan pesan itu. Nah ya, itu yang saya alami. Jadi saya sempat stres, dan tapi lama-kelamaan sudah setiap hari saya pun mulai beradaptasi dan lama-lama menjadi terbiasa dengan situasi yang saya hadapi ini, dan saya pun bisa memaklumi dengan kondisi siswa saya, kenapa dia bisa mengirimkan tugas itu tanpa kenal batas waktu. Saya pikir kenapa dia harus kirim pukul 11 malam. Ternyata itu pesannya sudah dari jam 1 siang dia kirim. Padahal saya sudah tunggu-tunggu dari jam 1 siang, jam 11 siang itu. Tapi pesan tuh belum ada yang masuk dari siswa saya. Nah, untuk itu saya sangat mengapresiasi semua kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh siswa saya. Kadangkala saya mendengar cerita mereka sampai harus pergi ke kebun demi untuk mendapatkan sinyal dan untuk bisa mendapatkan tugas dari saya, ya. Kemudian selanjutnya yang yang saya hadapi, yang saya temui dalam mengajar daring ini pada masa COVID-19 ini, saya temui banyak sekali siswa saya. Karena semua siswa saya itu tidak semuanya memiliki smartphone, ya. Terus terang saja di sini rata-rata mata pencarian orang tuanya itu adalah petani karet. Yang petani karet itu dia sistemnya bagi hasil dengan yang tuan karetnya. Ya, jadi untuk membeli HP itu dikatakan seperti itu agaknya berat untuk mereka untuk membeli HP. Apalagi untuk membeli kuota internet, ya. Jadi saya terus berpikir bagaimana caranya agar kegiatan belajar ini tetap bisa dilakukan tanpa harus saya membebankan mereka dalam atau memaksa. Saya sendiri menyadari ekonomi mereka, kesulitan mereka, ya. Akhirnya saya pun menyuruh mereka untuk mengirimkan tugas ke rumah saya, dan sekaligus mereka itu dalam 1 minggu saya buat 1 minggu itu 2 kali dia datang ke rumah saya meminta tugas, lalu mengantarkan tugas lagi kepada saya di rumah saya. Di situ tidak pakai kuota dan tidak harus memakai HP. Jadi dia bisa tetap belajar dan bisa mendapatkan nilai. Nah, itu mereka ke rumah saya, ya. Alhamdulillah orang tuanya pun ikut berpartisipasi, ikut andil, ya, dalam pembelajaran anaknya, ya. Akhirnya orang tuanya selalu mengantarkan setiap 1 minggu itu 2 kali dia ngantar. Jarak rumah mereka itu dengan rumah saya lumayan jauh jaraknya. Nah, itu tadi kendalanya dari segi HP, kuota. Nah, yang kedua yang saya rasakan kelemahannya apalagi, ya, yang pastinya belajar lewat daring itu menurut saya cukup membosankan, ya. Karena belajar lewat daring itu kita tidak bisa langsung tatap muka dengan siswa. Kita hanya bisa memantau lewat HP. Ayo anak-anak, mana tugasnya? Anak-anak, sudah jam berapa ini? Tugasnya belum dikumpul. Ya, itu tadi kesulitan kami selaku guru, ya. Padahal sinyal memang mau tidak mau pemerintah menganjurkan untuk pembelajaran daring melalui HP tadi. Sedangkan di sini susah sinyalnya.
Pembelajaran daring ini kita tidak bisa menjelaskan secara detail dan kita tidak tahu apakah siswa itu mengerti atau tidak. Ya, kalau kita belajar dari segi positifnya mengajar melalui daring ini, kalau menurut saya pribadi ya, saya menjadi tahu ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa dibuat menjadi video pembelajaran. Misalnya aplikasi KineMaster, InShot, Viva Video, Griscam, Photogrid, dan masih banyak lagi ya. Nah, di situ dari aplikasi itu kita bisa membuat sebuah video pembelajaran. Bagaimana caranya agar siswa tadi menjadi tertarik dan termotivasi untuk kembali belajar melalui daring ini. Nah, maka dari itu saya bersyukur dengan adanya daring ini, karena padahal awalnya saya tidak pernah main HP sampai sedetil ini, sampai jauh mempelajari tentang berbagai macam aplikasi. Akhirnya saya menjadi sedikit lebih mengetahui dan lebih mengerti. Nah, itulah tadi plus dan minusnya pembelajaran daring selaku saya seorang pendidik di masa pandemi ini mengajar lewat daring. Semoga saya berharap semoga virus corona ini segera berlalu agar kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kami sebagai guru bisa kembali bersekolah dan bisa mendidik putra-putri penerus bangsa. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalam.